yang dikeluhkan parents juga terkait macet. Di medsos itu Saim membuat kemacetan. Malah di Surabaya itu memberikan apresiasi kepada Saim. Wah, luar biasa lakukan Saim itu dengan seluruh guru pagi hari menyambut anak-anak, membuka pintu. Ustazah, ini lunch menu-nya membosankan, monoton. Dalam menentukan menu, kami berkoordinasi, kami melakukan sebuah workshop dengan ahli gizi. Itu kami lakukan. Jadi tim dapur, ustadz ustazah, kemudian struktural manajemen. Welcome to Saim Podcast, a place to learn, share, and grow together. Hai parents, saya Mai, dan hari ini saya excited banget karena kita akan ngobrolin hal-hal yang dekat banget dengan orang tua, apalagi bagi orang tua yang punya anak di Saim. Oleh karena itu, kami mengundang tamu yang luar biasa, Ustadz Aziz Badiansyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Usman. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya Us, sehat ya Us? Alhamdulillah, sehat. Sehat dan semangat pastinya. Oke, sehat dan semangat ya Us. Yes. Oke. Baik Ustadz. Banyak nih Ustadz pertanyaan-pertanyaan dari parents atau mungkin keluh kesah dari parents yang punya anak di Saim ya Us. Ustadz siap menjawab? Pastinya, insya Allah yang bisa dijawab saya jawab. Oke. Yang tidak saya bawa RPA nanti. Enggak, bercanda saja. Okay. Iya, ini yang lagi baru-baru ini yang sedang kita kembangkan kan kurikulum internasional ya Ustadz, kurikulum Pearson Edexcel. Nah, apa sih Ustadz alasannya kok tiba-tiba banget nih Saim pakai kurikulum internasional? Boleh dijelaskan Ustadz? Ya, sebenarnya kalau dikatakan tiba-tiba tidak. Karena sejak awal Saim ini lahir dari rahim yang memang disiapkan untuk menjadi kawah candra di mukanya anak-anak. Bukan hanya mampu menjadi generasi yang dapat bersaing dengan teman-temannya di daerahnya atau level lokal atau bahkan level nasional. Tetapi bagaimana anak-anak ini, Saim ini lahir untuk menyiapkan anak-anak mampu bersaing dengan teman-temannya di belahan dunia yang lain. Itu sebenarnya sejak awal Saim itu berdiri sudah dengan settingan begitu. Jadi kalaupun toh sekarang Saim bekerja sama dengan Pearson Edexcel, ini bukan kali pertama saja sebenarnya Saim menggunakan kurikulum internasional. Beberapa tahun yang lalu Saim pernah bekerja sama dengan Cambridge, itu juga sudah berlangsung beberapa tahun. Cuman kemudian dari hasil evaluasi kami, dengan kami mempertimbangkan banyak hal, Usmai, untuk memutuskan kami memilih Pearson Edexcel ini hampir 2 tahun. Kami mengkaji, kami menjajaki berbagai jenis kurikulum. Ternyata kami melihat Pearson ini yang cocok, Pearson ini yang sesuai dengan value yang ada di Saim. Jadi kemudian kami memutuskan menggunakan Pearson Edexcel itu. Gitu. Oke. Jadi tidak tiba-tiba seperti yang parents kira ya Ustadz. Betul. Dan ini kan juga untuk menyiapkan kurikulum internasional ini kan, apalagi kami kerjasama dengan Pearson Edexcel ini kan banyak hal yang sudah kita siapkan. Bukan hanya tiba-tiba kami memakai Pearson Edexcel saja, tapi kan kami juga harus menyiapkan secara menyeluruh sarananya, kemudian SDM-nya, guru-gurunya, terus menerus kita tingkatkan kemampuan kebahasaan, terutama penggunaan bahasa Inggris dan sebagainya. Betul. Termasuk fasilitas-fasilitas kita sudah kita standarisasi standar internasional. Di sarana-sarana yang baru kita sudah begitu standarnya begitu.
Oke, jadi mungkin parents kan belum tahu ya Ustadz prosesnya di balik ini dan ternyata juga pernah menggunakan Cambridge sebelumnya. Betul. Mungkin ini juga parents baru tahu ya. Iya, Ternyata pernah ada peralihan dari Cambridge ke Pearson dan semua itu melalui proses yang luar biasa dan pastinya disesuaikan dengan value dari Saim ya Ustadz. betul. Jadi kami memilih Pearson Edexcel itu karena kita melihat satu titik poin kelebihan Pearson itu tidak hanya membangun atau menyiapkan knowledge anak-anak saja, tapi Pearson itu lebih proses pembelajarannya lebih kontekstual sehingga kegiatan-kegiatan tidak hanya berproses membangun knowledge anak-anak, tapi karakternya juga ada di dalamnya. Kemudian mereka belajar berdasarkan pengalaman, sama seperti rohnya pembelajaran yang ada di Saim selama ini. Gitu. Iya, betul. Kalau itu saya setuju ya, Us. Mungkin beberapa buku Pearson, karena kebetulan saya juga di jenjang SMA, parents, saya lihat bukunya itu sangat kontekstual memang, Us. Betul. Cuman yang menjadi challenge itu kadang orang tua, berarti ini nanti harus pakai bahasa Inggris dong anak saya. Terus iya betul. Itu yang juga kami pun kan namanya sesuatu yang baru itu kan memang perlu proses adaptasi usia. iya. Jadi guru-guru beradaptasi, anak-anak beradaptasi, orang tua juga harus beradaptasi. Iya. Kami pun juga proses adaptasi itu kemudian tidak serta-merta harus berubah total, anak-anak harus dengan kemampuan bahasa Inggris yang juga luar biasa untuk memahami ini secara gradual. Kita tata semua ini, tetapi pada prinsipnya kami ingin anak-anak kita mempunyai standar kemampuan dan kompetensi layaknya teman-teman di belahan dunia yang lain. Karena perlu dicatat, Pearson Edexcel ini salah satu kurikulum terbesar di UK. Jadi mohon maaf kalau selama ini ada yang mengatakan kalau di Indonesia itu kan ada kurikulum UK yang sudah terkenal tuh, tadi saya sebutkan namanya. Tetapi Pearson ini ternyata yang paling besar di UK. Makanya ini juga menjadi pertimbangan kita. Kenapa kami memilih Pearson Edexcel. Begitu, Gus. Betul. Tapi memang ya Ustadz, beberapa siswa itu setelah menggunakan Pearson, jadi mereka tidak hanya pelajaran mapel tersebut, mereka juga akhirnya ada trigger untuk belajar bahasa Inggris gitu. Dan pada akhirnya itu juga mengasah skill komunikasi anak-anak juga sih sebenarnya, Us. Betul, Us. Karena bahasa itu kan budaya ya. Iya. Sejauh mana, sesering mana itu terus-menerus kita lakukan, itu akan menjadi pembiasaan. Dan dari pembiasaan itulah nanti anak-anak kita akan terbiasa mendengarkan pilihan-pilihan kata, kalimat yang itu terus-menerus bisa diulang dan itu menjadi sebuah pembelajaran yang secara tidak langsung belajar bahasa Inggris. Betul. Jadi itu yang proses-proses memang kita lakukan. Meskipun demikian, bukan berarti kemudian kita meninggalkan roh kita menjadi bangsa Indonesia, itu juga tidak kita tinggalkan. Makanya tetap proses-proses bagaimana di pendidikan dasar bahasa ibu jadi penting, bahasa nasional menjadi penting. Itu tetap menjadi fondasi bagaimana bahwa berbangsa satu, bertanah air satu, dan menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Itu salah satu yang juga terus-menerus juga kita kembangkan di anak-anak, sehingga anak-anak kita juga meskipun sudah piawai berbahasa Inggris, tetap jangan sampai mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Iya. Itu penting juga. Oke. Berarti kalau misalkan ada parents yang tanya nih Ustadz, berarti Saim itu kalau sejak TG, TK apakah sudah mulai bilingual? Berarti apakah jawabannya masih menggunakan bahasa Indonesia atau gimana Ustadz? Jadi memang apalagi kalau di playgroup TK ya, pasti kami akan membangun kebahasan mereka dari bahasa ibu dulu. Makanya kenapa kami tidak memaksakan kemudian banyak menggunakan bahasa Inggris. Beda ketika di jenjang sekundari ya, di SMP, di SMA itu mungkin udah beda. Tapi kalau di playgroup TK, SD kelas kecil itu mungkin mereka karena harus ada proses adaptasi, proses bagaimana mengenalkan, menguatkan bahasa itu jadi penting begitu. Oke, mungkin untuk mengekspresikan emosi anak-anak juga nih, Ustadz. Betul. Oke, Ustadz, ini
pertanyaan yang relate juga ya dengan playgroup TK karena kita terakhir bahasan playgroup TK. Kalau di Saim ini kan identik ya Ustadz dengan karir, bakat, minat. Nah, kenapa sih Ustadz bakat dan minat itu harus dikenalin sejak playgroup TK? Kebanyakan parents kan, kenapa harus dikenalin sejak kecil, kan masih bayi anak aku gitu. Kenapa Us? Betul. Usmai, setiap dari kita yang belajar, setinggi apapun pendidikannya, ujungnya dua. Oke, apa itu Ustadz? Ujungnya dua. Yang pertama adalah bagaimana membangun menjadi pribadi yang bagus. Yang kedua, bagaimana menjadi pribadi dengan karir yang bagus. Oke, menjadi pribadi yang bagus secara akhlak. Oke. Jadi yang pertama adalah bagaimana mereka punya akhlak yang bagus. Yang kedua, bagaimana kelak mereka punya karir yang bagus. Sehingga hemat kami, prepare kita semakin jauh itu akan semakin bagus. Sehingga mulai dari playgroup, mulai dari TK, sudah mulai kita kenalkan beragam karir. Tentunya karir yang ya di sekitar mereka, yang ada di sekitar mereka dulu kita kenalkan. Orang tuanya bekerja di bagian apa, di bidang apa. Kemudian mereka mulai mengenal. Oh, jadi dokter itu ini toh pekerjaannya. Sehingga sejak awal mulai dikenalkan, kemudian tumbuh kecintaan, disesuaikan dengan potensi dia. Nah, ini kalau di Sain, kami menata memang kurikulum karir ini tidak hanya di jenjang SM saja, sekundari, apalagi di SMA saja. Kenapa kami harus tata ini mulai dari kelas kecil? Karena ini sebuah rangkaian yang memang panjang, yang harus kami tata sedemikian rupa, sehingga kelak. Ini yang sering terjadi. Tidak ada istilah salah jurusan, apalagi salah karir. Banyak loh orang tua yang kemudian memaksakan anaknya, sudah urus saja bisnis ayah ini. Padahal mereka tidak. Saya merasa passion saya tidak di situ. Ini yang sering terjadi masalah di kehidupan kita yang ada di mungkin di sekitar kita dan sebagainya. Banyak juga, ini fakta. Banyak juga anak-anak yang kuliah setelah jalan 2-4 semester, aku kok merasa tidak cocok ya berada di sini. Nah, ini kenapa kok terjadi begitu? Karena mereka menentukan karirnya, menentukan rencana pilihan studinya itu 11 menit, waktu kelas 11, waktu kelas 12 SMA, atau bahkan waktu mau daftar perguruan tinggi baru memilih prodi atau jurusan yang mau mereka pilih. Sehingga apa? Atas dasar mungkin karena memilihnya, temanku di situ banyak yang milih ke situ begitu, atau ini lagi tren begitu. Tapi tidak berdasarkan passion dia, kompetensi dia. Dan itu kalau sejak awal kemudian data ini kita miliki dari playgroup, ini kecenderungannya kemana nanti di TK, kemudian diulang lagi. Semakin ke jenjangnya semakin atas, nanti di SD juga begitu. Semakin jenjangnya ke atas semakin mengerucut. Ini akan data ini menjadi data otentik, menjadi sebuah data yang men-tracking. Oh, anak-anak ini ternyata bakat dan minatnya berada di sini, kompetensinya berada di sini. Tinggal orang tua nanti berdiskusi. Katakanlah nih orang tua sudah punya bisnis, pengen bisnisnya dilanjutkan. Berarti ini harus ada diskusi-diskusi yang kira-kira anakku nanti mengambil sisi yang mana dari bisnis ini yang sesuai dengan passion mereka. Sehingga tidak lagi ada gontok-gontokan atau apa ya, ayo udah teruskan bisnisnya ayah ini sudah dibangun susah-susah. Tidak ada begitu-begitu. Ini yang memang sejak awal Saim fokus pada dua itu, pembangunan karakter anak-anak dan penyiapan karir anak-anak. Dua itu penting sekali lagi, sehingga anak-anak kita menjadi pribadi yang utuh.
pribadi yang bagus akhlaknya, cemerlang karirnya, begitu. Oke, dan ternyata proses itu tidak bisa otomatis ya Ustadz. Karena mungkin beberapa parents itu mikirnya kalau anakku nanti udah SMP, udah SMA, pastilah udah bisa searching sendiri kemauannya apa, dan ternyata itu proses perlu dibentuk sedini mungkin ya Ustadz ya. Betul, bahkan kami mulai dari playgroup TK, nanti kami juga report di raport kepada orang tua. Bahkan di SMP SMA ada laporan RMIB, kecenderungan keberkatan anak-anak. Di setiap semester akan dilaporkan. Sehingga ini orang tua juga akan tahu, oh kecenderungan anak saya berada di sini, maka rencana karirnya yang sesuai di sini. Ini sama-sama kita tahu sejak awal, sehingga semua orang tua sudah menyiapkan rencana planning pendidikan untuk anak-anak berdasarkan data-data yang sudah dimiliki oleh sekolah, berdasarkan observasi, hasil tes psikologi, hasil pengamatan di lapangan. Ini menjadi otentik sekali, dan insya Allah akan tidak ada lagi anak-anak kita yang mengalami saya salah jurusan, saya salah memilih karir. Tidak ada lagi di tengah jalan kuliah mengundurkan diri gara-gara tidak sesuai. Tidak terjadi itu harapan kita. Betul. Ternyata parents sekrusial itu ya untuk menentukan bakat minat sang anak, karena itu bukan proses yang instan, yang sehari langsung searching, oke aku jurusan ini. Nggak bisa, harus sejak kecil, sedini mungkin. Oke Ustadz, ngomongin soal bakat dan minat, kalau di SAIM ini kan juga ada banyak ekstrakurikuler nih. Nah ini yang sering ditanyakan oleh parents dari SAIM juga, kok ini ekstrakurikulernya hanya boleh milih 2 sih gitu. Kenapa ini? Jadi ini sebenarnya bahasan ekstra ini relate dengan tentang pembangunan karakter karir anak-anak tadi. Jadi sebenarnya kami itu pengen benar-benar pengembangan bakat minat anak-anak itu sinkron dengan ekstra-ekstra yang diikuti. Bahkan bukan hanya ekstra kalau di SAIM, di jenjang SMA bahkan ada mulai pemagangan yang sesuai dengan rencana karir mereka. Itu sekali lagi kami sangat berharap kita sama-sama memahami bahwasannya ya semua lagi-lagi goalnya adalah karir. Kami anak-anak itu melakukan sesuatu terus-menerus dilatih passionnya, potensinya itu harapannya bisa optimal dan masih maksimal potensi yang dimiliki. Karena tidak mungkin satu orang akan mampu seperti Superman, banyak hal yang dikuasai seperti begitu ya. Avatar juga ya. Oh iya, seperti Avatar, Superman yang bisa segala hal begitu bisa ya. Menyelamatkan dunia. Iya. Sehingga kami berharap mari kita sama-sama tata kelola ini. Artinya ya memang harus utun, kalau bahasa Jawanya harus utun. Kalau sudah passionnya di di sepak bola, mini soccer misalkan, ya sudah, coba di mini soccer terus ditingkatkan. Sekolah juga sedang melakukan evaluasi terus-menerus terkait penyelenggaraan ekstra ini, terkait dengan fasilitasnya, terkait dengan gurunya, perbandingan guru dan siswa, kemudian bagaimana kurikulumnya. Itu terus-menerus kita lakukan inovasi-inovasi, sehingga memang benar-benar ini mendorong potensi anak-anak kita yang piawai di bidang basket. Makanya kami ada ekstra, ada klub untuk meningkatkan lebih lagi. Kalau di SD kan ada klub itu. Itu dalam rangka menambah jam tayang sebenarnya, jam latihan, sehingga potensi mereka bisa terus-menerus diasah. Karena untuk mencapai sebuah prestasi itu kan mesti ada effort lebih. Kalau hanya sama seperti yang lain kan ya hasilnya sama seperti yang lain. Kalau mau ada prestasi, maka upayanya lebih, frekuensinya lebih, semangatnya lebih, kemudian kerja kerasnya lebih, kan begitu. Nah, kita berharap ekstra-ekstra kita itu juga mulai memunculkan prestasi
dengan catatan tadi, setiap anak pada passion dan potensinya masing-masing. Harapan kita sekali lagi, anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya gitu. Oh, baik. Jadi akhirnya parents dan students tahu kenapa kok ekstrakurikulernya dibatasi limit 2 supaya lebih optimal juga dalam membangun apa yang anak sukai, lebih frekuensinya juga lebih banyak juga ya Betul. Ustadz, bisa lebih fokus begitu. Oke, next ini mungkin bahasan kita agak lompat ya Ustadz. Kalau tadi yang Iya, iya. dikeluhkan soal ekstrakurikuler. Nah, ini yang dikeluhkan parents juga terkait macet sekali. Kalau mau jemput, mau antar kok macet banget ini ya di Saim. Iya, macet. Udah kecil jalannya gitu biasanya. Betul. Sebenarnya kami berusaha keras bagaimana terus melakukan sebuah improvisasi, inovasi, bagaimana meminimalisir minimal. Karena kalau menghilangkan macet rasanya dengan jalan Medokan Semampir yang simpangannya itu hanya bisa bersimpangan 2 kendaraan, itu rasanya cukup berat. Apalagi di jam yang sama, perlu diketahui Jalan Medokan Semampir itu hampir ada 8, kalau nggak salah 8 atau 7 lembaga pendidikan. Apalagi kalau jam kepulangannya berbarengan begitu, waduh, potensi faktor-faktor yang lain membuat kemacetan itu banyak. Tetapi kami mencoba terus-menerus melakukan sebuah inovasi, sebuah tata kelola bagaimana ketika pagi hari misalkan, bagaimana supaya tidak macet di Saim itu. Seluruh ustadz saja ikut menyambut anak-anak, selain juga dalam rangka memberikan sapaan hangat untuk anak-anak. Ketika pertama kali ketemu ustazahnya sudah dengan senyuman, kan anak-anak jadi bahagia begitu. Betul Ustaz. Selain memang berfungsi sebagai sapaan hangat, tetapi kami ingin benar-benar proses sirkulasi kendaraan di drop zone itu jadi cepat. Semakin banyak yang membantu membuka pintu kan semakin cepat. Jadi itu yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua, kami juga untuk terutama yang macet luar biasa itu terutama ketika kepulangan Mas, biasanya. Ketika kepulangan itu kami sudah membuat aplikasi yang namanya Saim Finder. Apa itu Ustaz? Saim Finder itu kan sebuah aplikasi di mana sekolah akan menangkap posisi orang tua yang sedang menjemput anak-anak. Sehingga harapan kami ketika sudah berjarak 100 meter, siapa saja yang sudah berada di radius 100 meter itu sudah langsung ketangkap oleh aplikasi Saim, sehingga anak-anak sudah kita siapkan di luar gate bersama ustadz sehingga tidak perlu menunggu lama. Kalau dulu kan baru dipanggil ketika kendaraannya sudah baru kelihatan begitu ya, baru dipanggil. Dengan Finder itu katakanlah sudah jarak 100 meter, 200 meter, kendaraan orang tua sudah kedetek, sehingga anak-anak bisa lebih awal kita siapkan. Harapan kami ketika anak-anak sudah disiapkan, tidak perlu menunggu lama orang tua. Langsung diantar ke dalam mobil. Yang kedua, Finder itu juga berfungsi untuk keamanan. Karena apa? Setiap anak dijemput, data penjemputnya sudah pasti ada. Serah terimanya clear. Si A dijemput oleh siapa? Hubungannya apa? Itu datanya ada di situ. Oh, berarti harus memasukkan data dulu ya Ustaz sebelum kita menjemput. Betul. Jadi harus mengisi form atau formulir di aplikasi itu yang isinya kendaraannya apa, warna apa. Itu untuk mendeteksi, memudahkan satu saja mencari kendaraan ketika anak-anak udah diantar ke mobil ya. Yang kedua, siapa yang menjemput, hubungan dengan anaknya itu apa, itu semua tercatat di kami dan itu menjadi sebuah database kami.
Sehingga sekali lagi safety keamanan anak itu menjadi penting. Makanya kenapa kok kami benar-benar terus-menerus menghimbau orang tua untuk ketika melakukan penjemputan demi keamanan bersama anak-anak, ayo kita isi Saim Finder. Bukan hanya orang tua loh, bahkan anjem itu juga wajib mengisi formulir penjemputan anak-anak peserta anjem. Sehingga katakanlah siapa dijemput orang tuanya, siapa dijemput anjem, itu datanya ada. Sehingga sekali lagi keamanan itu menjadi skala prioritas kami. Anak-anak jadi aman, kemacetan harapan kita juga bisa terurai dengan baik. Tentunya dengan kerjasama kita. Tetapi kan faktor kemacetan itu kan bukan hanya itu, karena banyak faktor ya. Terutama seperti yang saya sampaikan tadi, di Meduan Semampir itu kan banyak lembaga pendidikan. Makanya kami, mohon maaf, Pak Security, terkadang ketika arah ke barat macet, kenapa kami selalu mengarahkan ke timur? Ke timur itu bukan berarti kemudian putar balik hanya ke timur 100-200 meter kemudian putar balik, tetap aja macet jadinya. Tetap harapan kami kalau sudah kami arahkan ke timur itu muter ke lewat ini Semolowaru Bahari, harapan kami begitu sehingga tidak terjadi traffic jam. Nah, termasuk juga ini yang juga tidak kalah pentingnya perlu kami sampaikan. Terkadang kenapa Pak Security itu kok memilih mendahulukan kendaraan dari timur nih untuk masuk dulu ke, kalau yang di Iswan ya, ke drop zone, ke area drop zone itu. Kenapa harus didulukan? Karena ketika kendaraan dari timur itu berhenti karena nunggu sirkulasi masuk, diperbolehkan masuk ke drop zone, otomatis seluruh kendaraan yang dari arah timur itu berhenti. Makin parah ya. Ketika itu berhenti, maka kendaraan yang di drop zone ini juga nggak bisa keluar begitu, sehingga terjadi kuncian. Maka Pak Security kemudian mengambil kebijakan, maka diprioritaskan kendaraan yang dari timur supaya bisa masuk dulu sehingga tidak terjadi kuncian, tidak mengunci itu kendaraan. Makanya ngapunten ya Bunda, kadang mungkin ini kenapa kok ada skala prioritas begitu? Karena ini sebenarnya upaya yang dilakukan Pak Security untuk mengurai, meminimalisir penguncian kendaraan sehingga jangan sampai kemudian terkunci, kemudian sama-sama tidak bisa bergerak. Yang di drop zone juga tidak bisa bergerak, yang di jalan juga tidak bisa bergerak. Kenapa yang di jalan kok tidak bisa bergerak? Karena kendaraan terdepan ini mau belok kanan menuju ke mana? Drop zone, nggak bisa. Sehingga maka Pak Security mengambil skala prioritas itu. Yang ketiga, kami juga berupaya untuk mengenali kendaraan itu. Kami melakukan upaya dengan membagikan stiker Saim. Sehingga Pak Security juga mengenali, oh ini kendaraan dari Saim dan sebagainya. Nah, makanya memang kami juga terus-menerus akan sosialisasikan, termasuk bagaimana sih ketika daerah drop zone itu penuh, apa yang harus dilakukan. Itu terus-menerus akan kami sosialisasikan ke orang tua. Harapan kita memang perlu kerjasama kita bersama. Sekolah akan terus-menerus meningkatkan inovasi-inovasi bagaimana proses layanan, proses penanganan parkir ini supaya bisa lebih optimal. Tapi lagi-lagi memang perlu kerjasama kita bersama. Untuk mengurai masalah itu. Iya. Jadi kalau semenjak adanya Saim Finder, tentunya kemacetan itu sudah mulai kami upayakan untuk diminimalisir ya Ustadz ya tentunya ya. Ya, alhamdulillah dari data kami memang akhirnya proses penjemputan terutama ya kan Finder itu kan sementara ini hanya digunakan di Saim Iswan yang untuk playgroup TK SD. Alhamdulillah dari data kami semakin banyak yang mengisi, ternyata proses penjemputannya
itu semakin cepat. Kalau dulu proses kepulangan anak-anak itu, anak-anak pulang 3:30, bisa sampai 4:30. Iya. Sekarang jam 4 sudah mulai agak sepi, Us. Ini menunjukkan sebuah data bagaimana Finder ini juga sangat bermanfaat, terutama dalam proses membantu melancarkan sirkulasi penjemputan anak-anak. Dan sekali lagi ini perlu kerja bareng kita bersama. Nah, harapan kami memang perlu, kalau di sana sini memang masih ada kekurangan, ini akan terus-menerus kita evaluasi. Sehingga kami sering ajak duduk bareng Pak Security, kami duduk bareng dengan teman-teman antar jemput. Harapan kami sekali lagi bagaimana proses benar-benar kemacetan ini tidak menjadi momok lagi di Saim begitu. Bahkan kami itu beberapa kali loh Usmai dilaporkan ke Dishub karena Dishub Surabaya di medsos itu Saim membuat kemacetan. Ya ngapunten. Padahal sekolah di lembaga kan banyak faktor nggih. Banyak faktor, apalagi kalau pulang bareng-bareng begitu. Malah Dishub Surabaya itu memberikan apresiasi kepada Saim. Luar biasa, karena apa yang sudah dilakukan, upaya-upaya yang sudah dilakukan Saim itu dengan seluruh guru pagi hari menyambut anak-anak, membuka pintu lebih cepat, kemudian ada sistem aplikasi, kami jelaskan begitu, bagaimana pengaturan sirkulasi dan sebagainya, berapa banyak security yang kita libatkan dalam proses pengaturan itu. Itu malah teman-teman di sini mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Saim, dan insya Allah ini Finder ini satu-satunya sekolah yang menggunakan aplikasi penjemputan ini, dan ini bagian inovasi yang dilakukan Saim. Berarti karena tadi seperti yang dimention Ustadz Aziz, Saim Finder masih ada di Saim IS1. Jadi kami tunggu ya Ustadz untuk di Saim IS2 dan di upcoming school di Saim West juga. Pastinya karena ini kan sebenarnya sudah kita siapkan untuk proses itu. Cuman memang kan saat ini kami merasa yang cukup perlu mendapatkan penanganan luar biasa itu kan di IS1. Di IS1, apalagi dengan jumlah yang lebih banyak siswa kan berada di IS1. Kami pun juga mengevaluasi yang ada di Saim itu, seyogyanya nanti memang dibutuhkan, kami akan terapkan itu di IS2 juga. Oke, baik. Jadi saya bisa menotes beberapa manfaat dan beberapa good effect dari Saim Finder ini. Yang pertama jelas upaya Saim untuk mengurai kemacetan yang di sekitar Medokan Semampir. Yang kedua ternyata parent Saim Finder ini juga tentu saja meningkatkan keamanan untuk students dari Saim. Kemudian yang ketiga mungkin ini dapat saya simpulkan kalau ternyata Saim Finder ini cukup menghemat tenaga Ustadz-Ustazah ya Us. Karena kita tidak perlu berlarian ke sana terus mencari mobil siapa. Jadi kita cukup menunggu dan memantau. Iya, Ustadz-Ustazah tinggal memonitor, kan Ustadz-Ustazah sambil membawa HP begitu tinggal memonitor, oh anakku yang si A misalkan sudah 100 meter, berarti tinggal disiapkan aja si A ke gerbang untuk disiapkan untuk diantar menuju kendaraannya, sehingga Ustadz-Ustazah juga lebih gampang. Semua Ustadz-Ustazah tinggal lihat monitor di HP saja. Sehingga ini yang sekali lagi upaya ya. Tapi perlu kerjasama kita bareng. Ini gawe kita bersama memang. Begitu. Kalau sebelumnya kan kita harus berlarian ke sana mencari mobil yang paling belakang, dan ternyata ini sangat memudahkan asalkan kita semua bekerja sama ya Ustadz. Betul. Oke, begitu ya parents untuk jawaban atas kemacetan. Saim telah berupaya untuk mengurai kemacetan, bahkan tidak hanya itu, juga untuk meningkatkan keamanan sang ananda, dan juga tentunya untuk kalau pagi hari penyambutan dibukakan pintu oleh Ustadz-Ustazah, tentunya kan bisa meningkatkan bonding antara siswa dan Ustadz-Ustazahnya juga. Oke, terima kasih Ustadz. Akhirnya legakan parents atas jawaban dari direktur kami. Nah, next. Kalau tadi itu mungkin keresahan dari parents ya Ustadz. Kalau sekarang ini mungkin beberapa dari siswa itu mungkin menanyakan tentang lunch menu. Jadi katanya gini, Ustazah ini lunch menunya membosankan, monoton. Nah, mungkin apa sih Ustadz upaya yang dilakukan Saim untuk
terus mengembangkan dan perbaiki lunch menu-nya? Betul, Us. Dari data survei kita kan memang terus-menerus setiap tahun sekolah mengeluarkan survei sehingga kami mengetahui apa yang kurang dari layanan yang sudah dilakukan oleh sekolah. Salah satunya adalah salah satunya adalah makan siang. Dari makan siang itulah kemudian kita telusur lebih jauh. Maka beberapa hal yang sebenarnya sudah dilakukan oleh saya. Yang pertama, menu itu terkait dengan satu gizi, yang kedua selera. Gizi ini dalam menentukan menu, kami berkoordinasi, kami melakukan sebuah workshop dengan ahli gizi. Itu kami lakukan. Baik. Jadi tim dapur, ustadz ustazah, kemudian struktural manajemen, semua kami kumpulkan. Kita diskusi dengan ahli gizi dari UNER, sehingga kami punya sebuah visi yang sama, frame yang sama terkait bagaimana tata kelola menu makan siang anak-anak. Okay. Jadi dimulai dari situ, sehingga ustazah, struktural, dapur punya satu pemahaman yang sama. Bagaimana kita membuat sebuah menu. Yang kedua, tadi kan terkait dengan selera ya. Maka yang kedua kami lakukan survei juga ke anak-anak, ke para siswa. Bahkan yang SMP SMA itu lewat Google Form kita sampaikan menu apa yang kalian suka. Nah, ada sebuah kesimpulan yang memang ini juga di mana sekolah mengambil inisiasi untuk tetap memilih menu X atau juga mengabulkan hasil survei yang sudah dituangkan anak-anak di situ, menu-menu apa yang mereka suka. Karena sejatinya makan siang itu adalah bagian dari proses belajar. Betul. Jadi mulai dari mereka harus, ya mohon maaf, terkadang dipaksa untuk menu-menu yang sayur. Itu karena sekolah punya sebuah frame yang clear terkait bagaimana pemenuhan gizi anak. Yang kedua, sekolah memastikan anak-anak juga terbiasa menerima menu apapun dengan mensyukuri itu. Oke. Nah, pastinya yang ketiga yang menjadi pertimbangan kami adalah di satu sisi sekolah juga mengakomodir hal-hal yang mereka suka. Tetapi dari hasil survei kami, kenapa tadi kami sampaikan tidak semuanya kemudian kami penuhi secara total. Karena apa? Ada pilihan dari survei itu mie goreng. Apa ya? Mohon maaf saya kalau menyebut brand begitu nanti salah. Itu banyak menjadi pilihan. Kami bisa kebayang kalau kemudian anak-anak makan mie instan begitu sesuai dengan pilihan mereka. Makanan-makanan instan. Ini yang juga kan tidak kemudian serta-merta kami penuhi semua begitu. Sehingga tetap sekolah juga kalau ada usulan dari survei itu mana yang memenuhi standar gizi, ya tetap akan menjadi pilihan utama. Prioritas. Jadi prioritas. Jadi kalau anak-anak suka, pemenuhan gizinya bagus, itu akan menjadi prioritas. Baru yang berikutnya adalah yang memenuhi standar gizi. Maka itu yang akan menjadi planning rencana menu itu dasarnya itu. Sehingga kadang keluarnya anak-anak menunya kok begitu ya, karena kalau memenuhi anak-anak gitu. Ya begitu, mereka mintanya mie instan, mintanya makanan-makanan yang
instan. Japanese, Korean gitu-gitu Ustadz. Ya, Japanese Korean yang penting pemenuhan gizi dan tidak menu-menu yang instan begitu kan sehat. Nah, bahkan memang kami itu vendor-vendor dan sebagainya itu sudah kita kurasi. Jadi kami bagaimana dari sisi kehalalan, dari sisi bagaimana mereka penyediaan harus fresh dan sebagainya, itu juga kami lakukan. Makanya kami ingin salah satunya makan siang ini menjadi lebih baik layanannya. Dan alhamdulillah dari survei kami, anak-anak mulai mengapresiasi menunya. Sudah agak cocok meskipun ada beberapa kok sayur kok begitu kadang gitu anak-anak ya begitu. Tetapi pada prinsipnya itu, dan kami mencoba mengakomodir senyampang memang pemenuhan gizinya bagus gitu. Oke. Mungkin ini juga sedikit boleh saya ceritakan ke parents ya Ustadz terkait menu makan siang yang mungkin di past 2 weeks, 2 minggu terakhir inilah banyak improvement, dan kemarin itu anak-anak paling suka menu ayam popcorn. Jadi ada yang bilang gini, nah ini menu yang aku suka, jadi ayamnya tidak digoreng, tidak dikecapin, jadi di popcorn, jadi bentuk-bentuk yang lebih tren gitu. Kalau dikecapin mungkin mereka mikirnya ini kan menu orang tua ya gitu. Betul. Memang kurun waktu sebulan terakhir kan kami ngajak diskusi terus chef kita yang di dapur nih, bagaimana menu-menu ini bahan utamanya sama, tetapi bagaimana packagingnya yang kita atur berbeda sehingga itu lebih menarik untuk anak-anak. Makanya sebenarnya kan sama aja juga ayam, cuman karena di model kayak popcorn gitu, jadi anak-anak jadi tertarik, senang. Jadi model-model begitu yang ini terus-menerus akan kita kembangkan, Us. Jadi kami diskusi intens dengan chefnya dapur, sehingga menu-menu ini memang terus-menerus kita kembangkan dan kita inovasi sehingga anak-anak menjadi lebih tertarik ya. Betul. Terus kemudian mereka juga akan sangat antusias untuk makan siang gitu. Apalagi kan mereka seharian juga berada di sekolah. Seperti yang sudah disampaikan, kalau makan siang itu kan bagian terpenting juga dalam pembelajaran mereka. Betul. Gitu. Oh iya, satu hal. Pembelajaran yang kedua itu bahwa dalam makan siang itu tadi saya sampaikan pembelajaran itu di mana ada adab makan, bagaimana memulai dengan berdoa. Berdoa itu sebagai bentuk syukur kita atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Bagaimana makanan itu tidak sampai sisa terbuang. Karena kalau kita melihat akhir-akhir ini Usmai, begitu banyak bencana di beberapa daerah, bahkan mohon maaf, banyak korban itu bukan karena faktor terkena musibahnya secara langsung, misalkan terhantam oleh bangunan dan sebagainya, tapi karena mereka kekurangan pasokan makanan. Maka memang itu juga kita refleksikan ke anak-anak, bagaimana mereka harus bersyukur, mensyukuri dengan segala hal yang sudah mereka dapatkan hingga hari ini. Ini sebuah nikmat yang kemudian jangan sampai kita tidak mensyukuri itu, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur, pribadi-pribadi yang lebih bisa menghargai makanan. Itu yang juga kita bangun dalam proses makan siang. Banyak sekali ya nilai-nilai dari makan siang aja, mulai dari gizi, mulai dari selera, mulai dari adab, bahkan ada di situ ya Ustadz. Betul. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah Ustadz, mungkin sebelum obrolan ini kita tutup ya Ustadz, saya ingin menyisipkan satu pertanyaan yang mungkin ini sangat cukup penting ya. Bagaimana sih Ustadz Saim itu berkomitmen mengembangkan anak-anak secara holistik, tidak hanya bidang akademik tapi juga karakter? Mungkin terakhir nih Ustadz. Jadi kan banyak hal yang memang kita siapkan ke anak-anak. Pada prinsipnya kan
kenapa kami sampaikan tadi di awal itu karir itu penting. Kami memang ingin benar-benar anak-anak itu kita siapkan masa depannya lebih sedini mungkin. Jadi masa depannya mereka bukan hanya disiapkan di SMA. Saya mengatakan SMA itu hanya finishing touch. Hanya sentuhan akhir saja untuk menuju perguruan tinggi. Bahkan kalau di SMA itu kan banyak hal yang sudah disiapkan anak-anak untuk menuju perguruan tinggi kan. Jadi kalau di SMA Saim itu kan ya 90% lebih anak-anak itu kan masuk perguruan tinggi favorit mereka. Ada yang memang sejak awal pengen studi di kampus negeri PTN. Ada yang memang sejak awal sudah tidak menyiapkan dirinya untuk masuk di kampus negeri. Ada yang memang sejak awal memang merasa, dan memang faktualnya begitu, di kampus swasta itulah ini adalah prodi terbaiknya. Jadi memang ada prodi-prodi tertentu yang memang bagus di swasta itu. Kemudian mereka ada yang pengen ke luar negeri. Yang ke luar negeri tentunya bisa dengan dibantu dengan Pearson Edexcel, dengan IGCSE maupun A-level begitu ya. Sehingga mereka kalau mau tes A-level, mereka masuk di kampus manapun tinggal nyodorkan sertifikat A-level sudah tinggal masuk. Begitu harapan kita begitu. Yang negeri, yang mau masuk negeri, ya kita siapkan. Misalkan mulai dari kelas 10. Sudah mulai mereka disiapkan yang namanya persiapan masuk ujian perguruan tinggi negeri melalui jalur tes itu. Itu mulai kita siapkan di kelas 10. Kalau yang kemudian jalur prestasi itu juga udah kita siapkan anak-anak ikut lomba-lomba sehingga ada sertifikat portofolio mereka. Bahkan bukan hanya nasional, internasional juga. Banyak anak-anak kita yang mengikuti simposium atau kegiatan-kegiatan di luar negeri untuk mendapatkan sertifikat. Itu semua kita fasilitasi. Termasuk ini yang terbaru, anak-anak kita siapkan dengan penelitian yang kita publish melalui jurnal. Dan insya Allah jurnal resmi begitu ya. Alhamdulillah ini sedang disiapkan anak-anak paling tidak dipublish di jurnal Sinta 4, Sinta 5. Masih SMA ya? Masih SMA. Menulis research yang mereka bisa dipublikasi begitu. Ini harapan kita memang, ya itu sebuah upaya, banyak upaya yang kita lakukan itu bisa menjadi portofolio anak-anak kita untuk masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur prestasi. Karena sudah banyak anak-anak kita yang masuk lewat jalur prestasi, golden ticket dan sebagainya kan udah banyak itu. Kalau yang lewat jalur tes ya mulai dari kelas 10 kita siapkan. Bahkan khusus untuk TKA yang sekarang lagi tren itu. Itu juga kita siapkan khusus juga. Ada bimbingan-bimbingan yang sudah disiapkan oleh sekolah dengan rencana-rencana tryout dan sebagainya yang sudah disiapkan sekolah. Itu kan bagian finishing touch-nya. Tapi sebenarnya ini rangkaian besarnya harus kita siapkan sejak awal, sejak kelas playgroup. Dan kami berharap sebenarnya ketika memang pengen maksimal utuh kemampuan anak-anak kita, ya memang belajar di Saim itu mulai dari playgroup hingga SMA. Karena kurikulum kami itu kami sudah tata mulai dari playgroup hingga SMA. Sustain ya. Betul. Kami sudah tata itu bagaimana pembangunan karakternya, bagaimana penataan karirnya, bagaimana menuju mencapai karirnya anak-anak. Itu kami tata mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Sehingga kami berharap kalau utuh prosesnya utuh mulai dari playgroup hingga SMA, Insya Allah kami kok yakin anak-anak kita akan menjadi generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang mampu survive di tengah persaingan yang semakin luar biasa ini.
Masya Allah, pesannya luar biasa sekali ya Ustadz. Maaf nih Ustadz, saya sedikit kelupaan. Memang beberapa orang tua itu kan inginnya anak masuk PTN. Anakku harus masuk PTN, 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 PTN. Dan ternyata anak-anak itu juga punya kemauannya sendiri ya Ustadz ya. Betul. Tidak harus PTN, bahkan seperti yang disampaikan Ustadz Aziz tadi, ada loh banyak PTS yang swasta, yang bahkan luar negeri, ayah bunda, yang itu memiliki prodi terbaiknya. Betul. Gitu. Jadi memang ini yang sering terjadi di Saim itu, yang di swasta khususnya. Mereka memang sejak awal misalkan terkait dengan mereka sudah passionnya di entrepreneur. Ada sebuah PTS yang memang cukup punya nama di bidang entrepreneur itu. Makanya anak-anak saya lebih pas ketika studi di sana dibanding saya masuk PTN begitu. Itu yang juga menjadi salah satu hal yang menjadi isu yang ada di anak-anak begitu. Betul. Tetapi lagi-lagi sekali lagi ini perlu diskusi. Makanya hemat kami jenjang semakin akhir, diskusi ngobrolnya dengan ustadz-ustazah, dengan sekolah itu harus lebih sering. Betul. Karena kami menjumpai ya sering kegiatan-kegiatan itu semakin jenjangnya ke atas gitu, keterlibatan orang tua jadi berkurang. Padahal di SMA itu fase yang finishing touch yang penting begitu. Betul. Sehingga diskusi dengan guru wali, diskusi dengan sekolah, diskusi dengan anak harus jauh lebih sering. Iya. Apalagi kalau sudah mulai dari proses pemagangan dan sebagainya, bagaimana mereka punya gambaran terkait dengan rencana karir ini kan penting sekali untuk ini, sehingga itu perlu diskusi intens ya. Tidak malah jangan di jenjang-jenjang akhir ini malah semakin lost, eman-eman begitu. Betul. Seperti yang Ustadz Aziz sampaikan tadi, untuk meminimalisir terjadinya gontok-gontokan antara orang tua dan siswa ketika sudah mau mendekati pendaftaran perguruan tinggi gitu. Betul. Oke, ternyata sepenting itu ya Ustadz, Masya Allah. Tidak terasa sudah berapa lama kita tadi podcast Ustadz. Bahasan kita cukup ini ya, warna-warni ya. Makan siang, ekstrakurikuler, mulai dari kemacetan juga dan kurikulum. Mungkin itu saja Ustadz Aziz. Saya menyampaikan terima kasih banyak Sama-sama, Ustadz Aziz. Mungkin nanti next time di next Saim Podcast akan mengundang Ustadz Aziz lagi ya. Kalau ada pertanyaan dari parents, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, jangan lupa dituliskan di kolom komentar. Don't forget, karena kita punya narasumber yang luar biasa yang siap kita undang kapanpun ya parents. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih Ustadz Aziz. Sama-sama Usman. Oke, dan terima kasih juga untuk parents. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you parents.